Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah voting pada pemilihan di Instagram saya tentang penguploadan VP Converter. Jadi di konten kali ini saya mendapat janji yang saya omongin kemarin, yang dimana pada hari ini saya akan mencoba gimana sih caranya mendesain parameter pada VP Converter. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tips dan triknya desain pada VP Converter. Let's go. Ya, berikutnya adalah desain perhitungan VP Converter pada proyek akhir yang sudah saya kerjakan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang dibimbing oleh Bapak Eka Prestiono dan juga Bapak Dimas Oki Anggriawan. Di mana seperti berikut ini untuk perhitungan VP Converter yang saya gunakan sangat besar ya daya inputnya. Dan daya input ini adalah daya dari AC yang dirubah menjadi DC ya sekitar 311 volt untuk maksimalnya, dan nominalnya garis 7. Jadi saya targetkan tegangan output pada VP Converter saya gunakan adalah 48 volt dan mendapatkan arus output juga pada VP Converter adalah 1,925, dan saya inginkan pada VP Converter ini bekerja pada frekuensi 65 kHz. Dan seperti ini ya untuk perhitungan pada duty cycle-nya, pada VO dan VI-nya seperti berikut ini. Jadi duty cycle lihat untuk rasio N1 N2 ini tuh untuk seperti berikut ini. VO sama dengan VS atau VI dikali T per 1 min T dikali N2 per N1, dan dimana saya tetapkan pada duty cycle yang saya inginkan adalah bekerja pada duty cycle 25% atau 0,25. Jadi di sini adalah induktor magnetisasi yang dimana nanti induk trafo, jadi kita pakai trafo yang dimana untuk menurunkan tegangan dari 311 menjadi 40. Jadi teman-teman pada saat mendesain trafo itu jangan kasih 100%. Kenapa? Jadi sangat sulit kalau trafo didesain 100%. Jadi kalau desain itu semisal PI nya itu 10, POut nya itu saya inginkan 5, itu kan 50%. Jadi kalau saya ini tuh saya desain 8, misal PI nya 10, POut nya 8. Kalau PI nya 10, POut nya 10 itu yang saya tahu, yang saya pernah coba itu sangat sulit. Jadi hampir alat yang bagus di negara yang maju seperti apa, seperti Amerika, Jepang, Cina itu ya, kalau PI nya 10, POut nya 10 itu sangat sulit, hampir tidak ada ya kalau 100%. Jadi pasti ada yang turun tak 90 itu yang paling bagus ya teman-teman. Jadi ini saya desain 80, jadi nanti induktornya juga akan semakin tinggi, jadi 900 mikron. Jadi seperti ini ya untuk persamaan atau rumus dari induktor magnetisasi pada VP Converter, di mana saya memakai VS min, Dmax, dan juga dibagi di akar dulu dan dibagi dengan 2 Pin, VS dan KRF. KRF ini apa? KRF ini adalah ketepangan yang saya inginkan yaitu 0,5, dan efisiensi yang saya inginkan adalah 90%. Ayo teman-teman, tidak boleh tapi kebanyakan alat itu tidak ada sampai 100%. Beda teman-teman. Jadi untuk itu ya teman-teman. Untuk trafo juga seperti berikut ini. N ada 2, dan primer saya gunakan 34,1 ton atau putaran 34, dan juga pada sisi sekunder juga dihitung juga teman-teman. Untuk sisi primer seperti berikut ini 31, jadi 31,1 dikali 2 teman-teman kalau iritan primer seperti ini untuk rumusnya. Dan untuk iritan sekunder saya 31,1 jadi dibagi 2. Jadi tapi yang saya gunakan itu pada secara realnya ada 41 lilitan untuk sisi primer, dan juga pada sisi sekunder ada 12. Jadi alhamdulillah efisiensinya sangat bagus. Tapi memakai lilitan seperti ini juga bisa. Dan ini untuk output kapasitornya teman-teman. Output kapasitor, jadi R yang saya gunakan ada 25 ohm, dan saya memakai 24 ohm juga bisa, karena mendekati ya teman-teman. Kalau di Surabaya itu ada yang jualan 25 ohm itu adanya R geser ya teman-teman. Tapi kalau lebih enak lagi R tetap, ya R tetap itu kebanyakan 24, dan saya memakai 24 ohm. Jadi CO nya itu sekitar 154 mikrofarad. CO itu di sisi outputnya dikarenakan
dikarenakan 154 ini sangat sulit gitu teman-teman, sulit ditemukan. Saya kasih yang lebih tinggi yaitu sekitar 4470 mikrofarad, dan juga untuk tegangan di sisi output atau tegangan red dari kapasitor itu saya sarankan kasih yang sangat besar, karena takutnya ada spike atau awalan yang sangat tinggi sehingga kapasitor itu aman, kapasitornya aman sehingga lancar hidup. Jadi seperti itu untuk pengalaman pribadi saya. Untuk ukuran kawat saya menggunakan 0,4 dari sisi primer dan sisi sekunder untuk pembuatan trafonya. Nah, ini untuk panjangnya seperti ini rumusnya ya, teman-teman bisa pause untuk rumusnya ini teman-teman. Seperti ini rumus dari pembuatan trafo pada flyback converter. Sekarang masuk ke skematik pada flyback converter yang sudah saya desain seperti berikut ini. Jadi saya ada tips dan trik pada flyback converter agar mendapatkan nilai yang sesuai atau tidak MOSFET-nya itu atau tidak meletus-meletus MOSFET yang saya gunakan tetap seperti COD converter W45NM60 teman-teman. Jadi pakai IRV juga bisa, pakai W45NM60 juga bisa, tapi pertama saya juga IRV 460 ya juga bisa bagus, yang kedua saya W45NM60 ya juga bisa, hampir sama tapi lebih bagus pakai W45NM60. Harganya juga semakin agak mahal teman-teman untuk W45NM60. Saya beli yang bekas tapi juga tetap kerjanya sangat baik. Jadi bisa teman-teman kalau beli bekasnya di mana, cari bekasnya, bisa beli di saya, bisa beli saya. Terus ini ada di sini pertama, ini tips dari flyback converter pada tegangan sangat tinggi di sisi inputnya. Jadi mas saya kasih snapper di sisi primer. Biasanya kan snapper itu di sisi MOSFET atau di switchingnya ya teman-teman. Saya itu cukup satu MOSFET, nggak pakai switching, nggak pakai snapper, tetapi bisa nih. Kalian ini bisa menghandle 312 volt, mendapatkan 40 volt di sisi outputnya. Dikasih snapper di sisi primer. Ingat ya, snappernya seperti berikut ini. Jadi untuk nilainya snapper itu berapa sih? Snapper itu yang saya kasih itu 4,7K, terus kapasitornya itu saya kasih 2,2 mikrofarad. Tapi tegangannya yang sangat tinggi teman-teman, sangat tegangannya karena itu di sisi primer. Jadi saya kasih berapa ya kemarin itu? Sekitar 500-an, 500 atau 400 volt. Pokoknya yang cari tinggi yang lebih dari 311. Ya seperti itu. D-nya itu saya kasih dengan 460 teman-teman. Untuk diodanya saya kasih ya 460. Yang kaki 2 itu yang paling besar, yang bisa buat dioda bridge rectifier itu saya kasih seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya itu ya sisi primer tuh kasih snapper, insya Allah bisa menghandle, karena kan flyback dikasih tegangan DC yang berawal dari AC kan ya, AC dengan tinggi pasti itu ada awalannya sangat tinggi ya. Cara meredam awalan yang sangat tinggi itu dengan snapper. Saya diajar dengan dapatkan ilmu ini dari Mas Nuri, dan juga kalau di MOSFET itu saya tidak kasih, cukup satu juga bisa. Ini saya satu saja bisa, tidak nggak usah di paralel, satu juga bisa. Terus di sisi outputnya, oh ya, untuk trafo saya dari 900 mikro berapa ya, mikro Henry ya 900an itu dihitung lagi, diukur pakai LCR itu sekitar 920 teman-teman. Kalau bisa lebih tinggikan, jangan sama maupun jangan kurang, malah berbahaya dari sisi boardnya ya teman-teman. Terus di sisi output ada dioda saya gunakan yaitu 460 juga. Oh bukan, yang di dioda di sisi output saya pakai fast jadi 1502, pakai fast dioda ya teman-teman pakai sisi output. Terus yang outputnya tadi saya menggunakan 470, kalau enggak ya lebih naikkan lebih dikit 1000 mikrofarad. Pokoknya penting itu tegangan rednya. Kenapa mendingan mana, kapasitor sangat tinggi atau tegangannya sangat tinggi? Saya sarankan tegangannya sangat tinggi. Nanti kapasitor yang sangat tinggi juga bisa kapasitasnya sangat tinggi. Menurut simulasi yang saya coba atau yang saya pernah alami itu dapat mempengaruhi dari sistem tersebut. Jadi saya kasih 470, jangan terlalu tinggi, tapi kapasitas voltnya itu, tegangannya itu tinggikan aja, karena takutnya itu dengan spike yang sangat tinggi, dia
kapasitornya itu tidak menyanggupi, semisal tidak menyanggupi, dia akan meletus atau ya abal-abal gitu teman-teman. Nah, seperti teman-teman untuk flyback converter yang sudah saya kerjakan pada proyek akhir yang tahun 2020-2021 ini. Jadi teman-teman, apabila suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman. Dan apabila ada masukan untuk membahas konverter apa lagi, bisa kolom komentar, bisa juga jadi Instagram saya m_arisandi. Dan juga terima kasih sudah mengeklik video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.